warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sapitri dari Pendidikan Matematika Universari Banjarmasin. Nah, hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas bangun datar pada ruang. Kira-kira kita akan membahas apa aja ya hari ini? Nah, untuk video penjelasan selanjutnya tentang penjelasan bangun datar pada ruang, yuk kita lihat video yang satu ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan, yaitu yang pertama ada persamaan vektoris, persamaan parameter, persamaan linier, dan yang terakhir ada jarak titik ke bidang datar. Yuk kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Pembahasan pertama yaitu ada persamaan vektoris bidang datar. Di mana di sini kita lihat ada gambarnya. Nah, jadi persamaan vektoris bidang datar itu adalah suatu bidang datar dapat ditentukan jika minimal diketahui 3 buah titik pada bidang tersebut yang tidak segaris. Kita dapat memisahkan 3 titik tersebut, yaitu titik P, Q, dan R. Nah, sehingga kita memperoleh vektor PQ di mana titik-titiknya yaitu X2 dikurang dengan X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1, dan kita juga memperoleh vektor PR di mana titiknya yaitu X3 dikurang dengan X1, Y3 dikurang dengan Y1, dan Z3 dikurang dengan Z1. Nah, jadi gambar titik pada bidang datar itu seperti gambar ini. Nah, di sini kita dapat lihat ada titik P, titik Q, dan R, serta di sini juga ada titik X. Yuk kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Nah, dari gambar dari pepeta di sini kita dapat lihat nih, sehingga untuk titik X pada bidang 1 berlaku vektor Px sama dengan lambda dikali dengan vektor PQ ditambah dengan mu dikali dengan VR. Untuk syaratnya nih, dan berdasarkan satu juga terlihat jelas bahwa vektor posisi yaitu vektor OX sama dengan vektor OP ditambah dengan vektor PX. Nah, di lain pihak diketahui bahwa vektor OP sama dengan X1, Y1, Z1, sehingga dari penjelasan tadi diperolehlah yang mana dikatakan sebagai persamaan vektoris bidang rata. Nah, jadi ini untuk rumus untuk bentuk persamaan vektoris pada bidang rata. Nah, ini ya yang perlu diingat. Nah, kita ke pembahasan berikutnya. Di sini ada persamaan parameter bidang datar. Yuk kita lihat. Nah, jadi sini sebelumnya nih, persamaan vektoris yang melalui titik P yaitu X1, Y1, Z1. Nah, dapat diubah jika kita memisahkan vektor arahnya menjadi vektor A, di mana vektor A sama dengan X A, Y A, Z A, dan vektor B sama dengan XB, YB, ZB. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Dari persamaan vektoris sebelumnya tadi, tinggal kita ubah vektor arahnya menjadi vektor A dan vektor B. Jadi di sini setelah lambda tinggal kita ganti dengan vektor A. Jadi kita substitusikan
XA, YA, ZA. Dan setelah new, kita substitusikan juga vektor arahnya, kita ganti dengan B. Jadi XB, YB, ZB. Diperolehlah persamaan dua ini. Nah, dari persamaan dua ini tadi, kita memperoleh nih. Sini kita peroleh. Jadi dipisah, ditulis secara terpisah, jadi mendapatkan seperti yang di dalam tabel ini. Nah, jadi persamaan 3 inilah yang mana kita sebut dengan persamaan parameter bidang datar. Jadi yang perlu diingat, persamaan parameter bidang datar itu yang mana? Yang di dalam kotak putih ini aja. Tuh, gampang banget kan ya? Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan kita yang ketiga mengenai persamaan linier bidang datar. Apa itu? Yuk kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Nah, jika kita mengoperasikan dua buah persamaan parameter, kemudian mengeliminasi pada masing-masing persamaan nilai, dan maka kita peroleh jadi seperti ini. Nah, jadi kita eliminasi pada masing-masing persamaan, jadi kita perolehlah nilai lambda dan mu-nya dengan XA kali YB kurang YA kali XB tidak sama dengan 0. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan nilai dan kepersamaan parameter, maka tersisa seperti di dalam tabel putih ini. Tinggal mainkan matematikanya. Jadi ini sebenarnya yang perlu diingat nanti di bentuk akhirnya. Nah, tinggal mainkan matematikanya. Terus diperoleh, setelah dimainkan matematikanya, kita bisa membuat permisalan. Nah, dari sudah kita mainkan matematikanya sampai ke paling sederhana, jadi kita bisa membuat permisalan. Nah, sini kita peroleh, biar saya kasih tanda dulu ya. Nah, di sini terdapat determinan, dimana sini A besar, B besar, dan C besar dengan pakai matriks gitu. Nah, dari sini, dari yang saya tandain ini, kita dapat memperoleh dimana di sini A dikali dengan X min X1 ditambah dengan B dikali dengan Y dikurang Y1 ditambah dengan X dikali dengan Z min Z1 sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan 4 inilah kita nih, dari langkah terakhir ini, jadi persamaan 4 inilah yang kita sebut dengan persamaan linier pada bidang datar di dimensi ruang. Nah, jadi ini aja yang perlu diingat. Yuk kita lihat penjelasan atau pembahasan materi kita yang terakhir, yaitu ada jarak titik ke bidang datar. Apa sih? Yuk kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Nah, di sini oke. Nah, jika yang diketahui adalah persamaan bidang V1 di sini tadi. Nah, itu AX ditambah BY ditambah dengan CZ ditambah dengan D sama dengan 0. Maka jarak titik R ke bidang V1 dapat dicari dengan rumusnya. Tuh, mudah banget kan untuk menentukan jarak titik ke bidang datar, cuma pakai ini doang. Nanti kita substitusikan titik-titik atau dari persamaan yang diketahui ke rumus tersebut. Di ini saja yang perlu diingat.
Nah, mudah banget kan? Sini juga ada gambar jarak titik R ke bidang datar. Jadi, titik R ke bidang datar. Tuh. Yuk, untuk penjelasannya lebih lanjut lagi dan supaya kita lebih paham lagi, kita lihat ke contoh soal. Di sini, saya mempunyai 2 contoh soal. Yuk, mari kita bahas dulu contoh soal yang pertama, di mana ada soal. Di sini tentukan persamaan vektoris, terus parameter dan persamaan linearnya dari bidang datar yang melalui titik. Yang pertama yaitu di sini ada titik 1,1,2 dan titik yang kedua itu 2,3,5 dan 1,3,7. Yuk kita cari bagaimana sih persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan linear dari bidang datar yang melalui titik-titik tersebut. Yuk kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Di sini pertama kita akan mencari persamaan vektoris. Nah, di sini kita lihat, oke. Nah, kita harus ingat terlebih dahulu bagaimana bentuk persamaan vektoris. Jadi tinggal mensubstitusikan titik-titik yang diketahui di soal. Mudah banget kan? Jadi kita harus ketahui atau kita ingat bentuk persamaan vektoris itu gimana, tinggal kita substitusikan. Nah, dari soal kan kita mendapatkan nih. Yang mana di sini ada, di sini kita tandai dulu. Di situ adalah X1. Sini ada Y1 dan 2 ini adalah Z1. Tuh. Jadinya 1 ini adalah, oke, bentar biar lebih jelas. Nah, kita kasih tanda sedikit aja ya. Nah, di sini X1 ini 1 ini maksudnya sebagai X1. 1 di sini sebagai Y1 dan 2 di sini sebagai Z1. Jadi ingat, kita tinggal substitusikan. Di sini kan bentuk awalnya yaitu X1, Y1, Z1. Tinggal kita substitusikan titik yang mana tadi kita ketahui sudah. Kita substitusikan, kita taruh di sini. Ditambah dengan lambda. Lambdanya itu yang mana? Nah, lambdanya itu dikali lambdanya itu maksudnya di sini kan ingat bentuknya tadi ada ada X2 dikurang dengan X1. Yang mana X2-nya? Nah, jadi X2 itu 2, Y2 itu 3, Z2 yaitu 5. Nah, kita tinggal substitusikan aja. Di sini kan tadi X2 dikurang dengan X1. Jadi 2 dikurang 1 karena 1 tadi di sini adalah X1-nya. Dan di sini Y2-nya 3. Kita tinggal kurangkan dengan Y1 dan Z2 5 dikurangkan dengan Z1 yaitu 2. Terus ditambah dengan mu. Titik-titiknya di sini harusnya ada X3 dikurang dengan X1, Y3 dikurang dengan Y1, Z3 dikurang dengan Z1. Nah, yang mana? Ini adalah X3, ini adalah 3 adalah Y3 dan Z adalah Z3. Iya. Nah, jadi tinggal kita substitusikan. Mainkan matematikanya. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. 5 kurang 2, 3. Nah, terus ditambah dengan mu. 1 kurang 1, 0. 3 kurang 1, 2. Terus 7 kurang 2, 5. Jadi kita peroleh persamaan vektorisnya ini. Soal di atas. Mudah banget kan? Tinggal substitusikan. Yang paling penting adalah
Ingat bentuk persamaan faktoris yang telah dicontohkan di awal. Nah, bagaimana untuk persamaan parameternya? Mudah banget. Di sini, ingat ya bentuk akhirnya gimana. Nah, itu cuma ingat bentuk akhir yang telah dicontohkan, yang telah dijelaskan di awal tadi. Tinggal substitusikan dari persamaan ini, kita misalkan atau kita sederhana ke bentuk seperti ini. Untuk persamaan parameternya, jadi bersambungan saja persamaan faktoris dan persamaan parameter. Jadi kita dapat persamaan parameternya yaitu X sama dengan 1 ditambah dengan lambda, Y sama dengan 1 ditambah dengan 2 lambda ditambah dengan 2 mu, dan Z sama dengan 2 ditambah dengan 3 lambda ditambah dengan 5 mu. Nah, kenapa jadi seperti itu? Nah, kita lihat aja. Nih, di sini ada X1, Y1, Z1. Tinggal kita taruh di baris sini. Dan setelah lambda nih, kita taruh di baris kedua. Jadi urutan semua. Nah, di sini 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3 kan betul kan ya? Nah, terus di sini ada mu. Kita taruh di jaritan sini. 0 tidak usah kita tulis. Sini 2, sini 5. Tuh, sama kan? Mudah banget kan? Nah, untuk persamaan linearnya kita lihat penjelasannya. Nah, di sini oke, kita munculkan dulu. Nah, untuk persamaan linearnya kita mendapat vektor normalnya di mana A, B, C, di mana sini perkalian matriks seperti yang telah kita jelaskan di awal. Bisa next aja atau putar ulang videonya. Nah, di sini 1,2,3 dikali dengan 0,2,5 sehingga diperolehlah A, B, C yaitu 4,-5,2 sehingga persamaan linearnya menjadi seperti ini. Tuh. Jadi ingat yang di akhir tadi bentuknya seperti apa. Di sini harusnya kan di sini maksudnya A, di sini B, di sini C. Dan di sini X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1 sama dengan 0. Ingat kan bentuk awalnya? Nah, tinggal kita substitusikan aja sehingga seperti tersebut. Terus mainkan matematikanya. Dikelompokkan sejenis variabelnya, dioperasikan, pokoknya dimainkan matematikanya sehingga ke bentuk paling sederhana. Jadi seperti ini. Nah, inilah persamaan linear dari soal contoh 1 tersebut. Gimana? Mudah banget kan? Iya dong, tentunya. Belajar matematika itu mudah. Nah, di sini saya punya contoh kedua untuk jarak titik ke bidang datar. Nah, jadi di sini ada contoh soal kedua nih. Untuk menentukan di sini pertama soalnya yaitu tentukan jarak dari titik M di mana 7,3,4 dengan bidang 6x dikurang 3y ditambah dengan 2z dikurang dengan 3 sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita lihat. Di sini kita substitusikan titik dan persamaan yang diketahui. Nih, ingat ini adalah Nah, ini adalah rumus awal untuk mencari titik ke bidang. Jarak titik ke bidang datar. Nah, terus kita munculkan aja deh dulu nih. Nah, kita harus penting banget mengingat ini rumusnya. Terus dari sini kita dapat mensubstitusikan nilai-nilainya. Nah, oke, biar bersih dulu. Nah,
Yang mana itu A, B, C, dan D? Yang ini 6 adalah A, min 3 adalah B, 2 adalah C, dan D itu yang mana? Min 13. Ingat ya, bentuknya seperti ini. Tuh, sama kan? Yang persamaannya. Tinggal kita lihat yang mana A, B, C, dan D. Nah, terus yang mana? Untuk X1, Y1, Z1-nya. Nah, gampang banget. Di sini kan ada titik M. Jadi 7 ini sebagai X1, 3 ini sebagai Y1, dan 4 ini sebagai Z1. Tinggal kita substitusikan nilai titik dan persamaan atau nilai A, B, C, dan D-nya. Kita substitusikan. A tadi 6, X1 itu tadi 7, yang B sama dengan, atau kita ganti, kita substitusikan dimana nilainya itu min 3 kali dengannya 1, 3 ditambah dengan C yaitu 2, Z1 yaitu 4 ditambah dengan D yaitu 13, terus dibagi dengan akar A yaitu 6 kuadrat ditambah dengan B yaitu min 13 kuadrat ditambah dengan C tadi 2, jadi 2 kuadrat. Mainkan matematikanya sehingga diperoleh 42 ditambah dengan min 9 tambah dengan 8 dikurang dengan 13 dibagi akar 36 ditambah 9 ditambah 4. Mainkan matematikanya sehingga diperoleh ini 28 bagi akar 49. Akar 49 berapa? 7. Nah, 28 bagi 7 berapa? 4. Nah, jadi D ini adalah jarak titik M ke bidang tersebut. Nah, gampang banget kan? Sudah tahu rumusnya, kita substitusikan titik dan persamaan yang diketahui ke rumus tersebut. Next. Oke. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.